Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Isme Channel. Kali ini saya akan melakukan servis throttle body. Ini untuk motor Scoopy FI ya. Untuk motor Beat, Vario juga sama. Dan ini sudah saya lepaskan. Ada jok, cover, bezel, dan yang lainnya ya. Ini cover-covernya sudah saya lepaskan dan saya tidak shoot, supaya durasinya tidak terlalu lama. Dan langsung saja kita buka atau kita bongkar throttle bodinya. Untuk langkah pertama kita lepaskan soket sensor ICP dan soket sensor TPS ya. Seperti ini caranya, ditekan sampai bunyi klik lalu ditarik keluar ya. Lalu setelah kedua soket terlepas, kita lepaskan bagian baut injektor. Ini yang agak panjang ya, dua. Kemudian yang di depan, yang di cantolan atau didudukan selang injektornya itu agak sedikit pendek. Dan ini menggunakan kunci T10 ya. Kita putar ke arah berlawanan arah laju jarum jam seperti ini. Nah, ini sudah terlepas ya ketiga buah bautnya. Lalu kita ke pinggirkan dan hati-hati untuk di injektornya itu ada seal ya. Kecil, jangan sampai terlepas. Lalu setelah injektor terlepas atau terbuka, kita lepaskan juga mur intake manifold. Ini sama menggunakan kunci T10. Sudah terlepas. Lalu langkah selanjutnya kita lepaskan baut kleman yang ke filter ya. Yang ini nih kita buka menggunakan obeng plus ya. Putar searah berlawanan laju jarum jam sama ya. Lalu setelah itu kita angkat, kita tarik ugat-ugat sedikit kayak gini ya. Dan kemudian kita lepaskan juga nih baut dudukan atau cantolan ke kabel gas supaya mudah karena ini sedikit tertahan ya. Sama menggunakan kunci T10. Lalu setelah terlepas, nah kita tinggal tarik saja seperti ini, pelan-pelan saja ya. Jangan sampai lecet ledeh. Untuk baut tanam ataupun lubang bautnya itu jangan sampai rusak ya, hati-hati. Lalu langkah selanjutnya kita lepaskan kabel atau tali gasnya. Seperti ini menggunakan kunci pas nomor 12, diputar ke arah berlawanan laju jarum jam sampai kendor. Setelah kendor lalu kita lepaskan seperti ini. Nah ya, ini sudah terlepas. Lalu kita siapkan wadah yang terbuat dari stainless ya supaya tidak rusak. Lalu langkah selanjutnya kita lepaskan baut setelan angin nih. Kita putar, longgarkan, kemudian lepaskan. Lalu kemudian kita lepaskan juga sensor TPS. Dan untuk menghindari error pada kedua sensor ini, sebaiknya jangan dilepas ya, apalagi untuk sensor ICP itu sangat rentan sekali error. Dan untuk sensor TPS pun sama, tidak usah dilepas ya. Kalau tidak rusak, ini saya lepas karena ada sedikit trouble. Lalu langkah selanjutnya kita lepaskan kedua buah baut ini nih. Baut sambungan throttle body ke intake manifold. Caranya seperti ini. Kuncinya ditahan, ini menggunakan kunci T8 ya. Diinjak, kemudian diputar bagian throttle bodinya ke arah berlawanan laju jarum jam ya. Dan ini sudah kendor, tinggal kita lepaskan saja. Dan setelah kedua bautnya terlepas, kita lepaskan juga bagian o-ring atau seal karet ini menggunakan obeng min kecil. Hati-hati jangan sampai sobek. Lalu setelah itu kita pisahkan, jangan sampai terkena BBM ataupun karbu cleanernya ya. Kemudian setelah itu kita siapkan karbu cleaner dan BBM juga koas ya. Ini kita buka dulu nih karbu cleanernya, kita siapkan. Ini untuk membersihkan bagian dalam. Kita kocok-kocok dulu seperti ini supaya mantap ya saat disemprotkannya. Kemudian untuk bagian luarnya kita bersihkan dulu menggunakan BBM, Pertalite, Pertamax ya. Pokoknya BBM lah ya sampai bersih. Ini digasrok seperti ini menggunakan koas sampai si kotoran ataupun debunya rontok semua dan bersih celing kembali ya. Seperti ini. Gasrok-gasrok saja terus sampai benar-benar bersih pokoknya ya. Baik throttle body maupun intake manifoldnya seperti ini. Kemudian setelah digasrok kita siram lagi menggunakan BBM, dan setelah dirasa bersih untuk bagian luarnya kita semprot bagian dalamnya nih menggunakan karbu cleaner ya seperti ini.
kita bersihkan. Pokoknya jangan sampai ada yang mampet ataupun jangan sampai ada kotoran atau karbon yang tertinggal di dalamnya. Kita bersihkan. Ini lubang-lubang semuanya kita semprot-semprot seperti ini tuh, sampai daki-daki karbon semuanya keluar ya, pada jamehong gitu, pada hitam-hitam tuh kotorannya. Nah, ini kita bersihkan semuanya. Pokoknya tiap-tiap lubang, tiap-tiap celah kita bersihkan ya seperti ini. Poinnya juga. Lalu untuk lubang setelan anginnya juga dibersihkan ya. Pokoknya sampai benar-benar bersih lah ya, supaya tarikannya enteng dan jospar kembali seperti itu. Lalu kita kosok-kosok juga nih bagian luaran untuk sensor EICP, supaya letak-letak atau tanah-tanahnya itu hilang dan bersih kembali ya. Dan ini sudah selesai nih. Udah hampir selesai untuk bagian throttle bodinya. Semprot lagi aja nih untuk bagian lubang setelan anginnya. Oke, bagian throttle body sudah selesai. Lalu kita semprot nih bagian dalaman intake manifold. Di sini dapat kita lihat tuh kotorannya sangat dangkal sekali ya, seperti ini. Ini kotoran atau karbonnya sangat hitam seperti ini, hitam pekat ya, dan ini dapat mempengaruhi terhadap performa atau tarikan motornya ya. Dapat menurunkan akselerasi ya jika throttle body sudah kotor seperti ini. Oke, sudah selesai, kita buang dulu nih kotorannya. Lalu setelah itu kita semprot menggunakan angin kompresor dan selanjutnya kita lap bersih ya, dan kering tentunya lapnya. Dan ini sudah bersih ya, kita tinggal lap saja seperti ini sampai benar-benar kering dan bersih. Dan untuk servis throttle body ini wajib kalian lakukan secara berkala jika throttle bodinya sudah kotor ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui throttle body itu sudah kotor? Kalian tinggal cek saja di bagian filter. Jika bagian filter atau saringan udara sudah kotor atau kotorannya itu sudah menyumbat banget, nah kemungkinan itu throttle bodinya pun sudah kotor ya, seperti itu. Jadi cara untuk pengecekannya kalian tinggal lihat saja di filter ataupun di saringan udaranya ya, untuk memastikan bahwa throttle bodinya sudah kotor apa belum ya, seperti itu. Oke, lanjut, kita masih lap-lap nih sampai benar-benar bersih ya pokoknya. Setelah pengelapan bersih, kemudian disemprot lagi untuk memastikan bahwa tidak ada kotoran yang masih tersumbat di lubang-lubangnya. Seperti ini ya. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya tinggal kita rakitkan atau pasangkan kembali ke motornya ya. Setelah itu nanti kita reset ECU-nya supaya tarikannya kembali normal dan mantap ya. Oke, ini saya bersihkan dulu nih untuk bagian sensor TPS-nya. Dan ini tidak perlu dibuka pun, sekali lagi tidak apa-apa untuk menghindari error ya. Karena ini sudah penuh banget dengan lumpur dan sensor ini itu sudah sedikit agak error. Makanya saya buka saja dan saya bersihkan saja. Sekalian nanti mau saya sesuaikan supaya normal kembali, dan jika tidak bagus, ini mungkin diganti saja ya untuk sensor TPS-nya. Kemudian bersihkan juga nih untuk baut setelan angin. Kita semprot nih, biasanya di sini banyak kotoran ataupun debu yang menyumbat dan itu bisa menyebabkan motor mati-matian ataupun berebet dan gas tidak stabil ya. Untuk setelan angin ini sangat berpengaruh sekali. Begitupun untuk sensor TPS-nya ya. Dan setelah bersih, kita pasangkan lagi nih baut setelan anginnya. Kita kencangkan dulu aja sampai mentok. Nanti untuk penyetelan angin atau langsamnya kita setel saja di motornya ya.
Oke, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu jika berkenan ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Jika kalian suka silahkan like, kemudian jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jika bermanfaat silahkan share. Oke, kita lanjut. Kita bersihkan dulu bagian o-ring ini nih, bersihkan juga ya. Dan jangan menggunakan BBM karena untuk seal karet itu bisa meral ataupun bekah ya. Cukup dilap-lap saja seperti ini. Untuk sensor TPS-nya pun saya lap-lap lagi ya supaya bersih, dan saya semprot. Kemudian setelah bersih nanti tinggal pasangkan saja lagi nih untuk o-ringnya. Ini ada karet o-ring juga ya di sini di sensor TPS. Sekali lagi, terutama untuk kalian para pemula, sensor TPS ataupun EICP itu tidak usah dibuka ya ketika melakukan servis throttle body, untuk menghindari error ya. Kalau sudah error nanti bisa repot ya. Dan setelah bersih kita pasang lagi nih untuk sensor TPS-nya, lalu kencangkan lagi bautnya, pasang lagi seperti ini. Ini jika dibuka sensor TPS-nya untuk bautnya menggunakan kunci L bintang ukuran T25 ya. Kemudian setelah selesai kita pasangkan lagi nih intake manifoldnya. Kita kencangkan lagi bautnya seperti ini. Diputar ke arah laju jarum jam ya. Kedua bautnya ini kita pasangkan. Setelah kedua buah bautnya terpasang, lalu tinggal kita kencangkan sampai mentok saja ya, jangan terlalu keras. Pokoknya sampai mentok saja. Oke, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya tinggal kita rakitkan kembali ke motornya. Setelah itu kita reset nanti ya. Ini kita pasangkan kabel gasnya seperti ini. Lalu setelah terpasang kita kencangkan lagi kedua buah murnya. Ini menggunakan kunci pas nomor 12 ya. Kita kencangkan seperti ini sampai mentok juga. Oke, setelah selesai kita pasangkan lagi. Kita masukkan dulu nih ke bagian jalur filter. Kemudian masukkan dan paskan juga bagian intake manifoldnya ke baut tanamnya seperti ini. Didorong sambil digoyang sedikit ya, sambil digoyang-goyang. Setelah turun lalu kita pasangkan kembali murnya seperti ini. Lalu setelah terpasang kita kencangkan lagi. Ini menggunakan kunci T10 ya, sekali lagi. Kemudian pasangkan baut kleman ke filternya atau baut kleman penguncinya seperti ini. Kita pasangkan lagi dan kita kencangkan lagi menggunakan obeng plus ya. Cukup sampai mentok saja. Nah, ini sudah terpasang dan sudah kencang ya. Lalu langkah selanjutnya kita pasangkan lagi nih cantolan kabel tali gasnya. Kita pasang lagi bautnya. Lalu kita kencangkan. Cukup sampai mentok saja ya. Kemudian kita pasangkan lagi soket sensor TPS dan soket sensor EICP-nya. Tekan dan dorong ke dalam sampai bunyi klik ya, sampai mengunci. Lalu kita pasangkan lagi injektornya seperti ini. Hati-hati ada o-ring kecil di injektornya, itu jangan sampai tertinggal ya. Lalu setelah pas dan terpasang kita pasangkan lagi bautnya. Ada 3 buah baut. Baut injektornya 2. Kemudian baut tahanannya 1 ya, yang pendek.
itu untuk tahanan selang injektornya. Lalu setelah terpasang, kita kencangkan lagi seperti ini sampai mentok. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa dicek-cek lagi selangnya, jangan sampai ada yang masih kendor. Lalu langkah selanjutnya kita setel nih untuk setelan anginnya ataupun setelan langsamnya. Diputar sampai mentok dulu, dikencangkan ya. Lalu setelah itu putar balik, jika dihitung itu 3 sampai 3,5 putaran. 360 derajat ya putarnya untuk satu putarannya. Kemudian setelah selesai, kita hidupkan dan kita coba gas-gas seperti ini. Pastikan langsam normal, tidak berebet, tidak ngampos, juga responsif ya. Lalu langkah selanjutnya, supaya lebih sempurna, kita reset ECU nih. Dan untuk cara reset ECU secara detailnya sudah saya upload di video sebelumnya. Silakan nanti kalian cek saja di kolom deskripsi ya, atau kalian cari saja di video atau konten bawahnya. Itu sudah saya uploadkan. Baik reset secara manual menggunakan kabel seperti ini maupun menggunakan alat bantu ya, itu sudah ada di konten sebelumnya. Silakan nanti kalian cek saja. Ini kita lakukan reset ECU dulu, clear history ya. Seperti ini. Pasangkan kabel di posisi kunci kontak off. Lalu nyalakan, kemudian hitung 3 hitungan. Lalu pasang lagi. Nah, seperti ini ada kedipan pendek banyak ya, seperti ini. Dan itu tandanya clear history sudah selesai ya. Itu proses clear history seperti itu. Lalu langkah selanjutnya kita reset sensor EOT atau sensor engine oil temperature ya, di bagian ini nih. Ini mohon maaf agak sedikit goyang-goyang karena saya susah sambil megang kameranya ya. Nah, ini kita tinggal colok saja kabelnya seperti ini. Dan posisi kabel jumperan di DLC itu masih menempel dan motor dalam posisi mati ya, posisi off. Kita nyalakan kunci kontaknya seperti ini. Lalu hitung 1, 2, 3, cabut. Sudah selesai, lalu matikan lagi kontaknya dan pasang lagi sensor EOT-nya ya. Ditekan nih cantolannya, kemudian didorong ke dalam sampai bunyi klik ya. Jangan sampai longgar, sampai terkunci pokoknya. Ini mohon maaf sekali lagi karena saya sambil pegang kamera ini susah ya, agak sedikit kagok sehingga acos-acosan seperti ini. Baik, ini sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya kita lakukan setel mode 1 ya. Perhatikan kabel di DLC masih menempel, lalu kunci kontak off. Tuas gas kita tarik sampai mentok ke belakang ya. Kita nyalakan kunci kontak. Kemudian perhatikan kode mil, 3 kedipan pendek dilepas gasnya ya, tuas gasnya. Nah, maka di sini muncul 1 kedipan ya, seperti ini. Nah, dan ini sudah selesai melakukan tel mode 1 ya. Lalu setelah selesai kontak dimatikan dan kabel yang ada di DLC kita cabut lagi dan kita pasang penutupnya. Dan ini sudah selesai ya. Lalu kita coba nyalakan. Perhatikan langsamnya. Jika normal dia akan meninggi dulu. Dan setelah beberapa saat maka langsamnya akan turun ya. Nah, seperti ini sudah normal, dapat dipastikan motor responsif kembali, enak, enteng pokoknya. Oke, mantap ya. Kita coba gas-gas nih. Nah, ini sudah enteng lagi, responsif, tidak ada masalah pokoknya ya. Tidak belak-belak, tidak berebet, tidak nembak, pokoknya aman lah ya. Sudah enak dan enteng kembali, siap digunakan dan siap gas lagi ya. Dan jika filternya sudah kotor, ini wajib melakukan pergantian filter dengan yang baru ya. Oke, sudah mantap pokoknya.
Dan ini saya tinggal rakit-rakit saja nih. Oke, sekian dulu konten kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus Ismet Channel, mantap.